Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, pendaftaran bakal calon rektor UB akan berakhir pada 5 April mendatang. Profesor Marjono dari Fakultas MIPA UB menjadi kandidat pertama yang telah mendaftar dan menyerahkan berkasnya. Sesuai arahan dari Majelis Wali Amanah, Sau ditugaskan untuk menyiapkan 3 calon rektor yang akan ditetapkan menjadi rektor periode 2022 sampai 2027. Hingga saat ini, pihak Sau masih menunggu 2 bakal calon rektor yang akan mendaftar. Jadi hingga saat ini para calon rektor yang akan datang itu baru ada 1 orang yang mendaftar. Dan tentu 1 orang ini yang saat ini masih dalam proses pendaftaran. Nah, kita masih menunggu sampai besok. Dari calon yang mau mendaftar itulah yang akan kita tunggu. Dan targetnya minimal SAU itu harus menyiapkan 3 calon rektor. Nah, 3 calon rektor inilah yang kita tunggu sampai besok. Ya, harapannya semoga aja 3 orang itu terpenuhi. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Ya, kalau lebih dari itu artinya bahwa calon rektor UB yang akan datang itu ada alternatif yang bisa dipilih. Tapi kalau misalkan hanya 3, maka 3 calon itulah yang akan kita serahkan pada Majelis Wali Amanah. Karena tugas SAU diberi mandat oleh Majelis Wali Amanah untuk mempersiapkan 3 orang calon. Dan 3 orang calon inilah yang nantinya oleh SAU akan ditetapkan salah satu dari 3 itu menjadi rektor UB yang akan datang. Itu. Malang menjadi sentra industri batik dengan ragam corak yang khas dan menarik. Batik Malangan telah mewarnai dan memperkaya corak batik Indonesia serta menjadi industri kreatif yang menjanjikan bagi kemajuan usaha di Kota Malang. Mengapresiasi pertumbuhan industri batik ini, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Daerah Kota Malang menggelar Malang Batik Festival 2022. Gerakan OPD, gerakan institusi pemerintah Kota Malang akan sehat manakala tidak ada yang merasa didahului dan tidak ada merasa mendahului. Kekompakan menjadi sebuah keharusan kita semua. Maka kali ini yang diambil tema dalam hari ulang tahun adalah kolaborasi, akselerasi, dan kita mampu bangkit bersama untuk menjadi orang yang selalu optimis terhadap hidup dan kehidupan kita semua. Terima kasih kami sampaikan pada Kopindak. Terima kasih kepada Ibu Ketua Dikranasda yang hari ini memulai mengajak bersama-sama bahwa dalam Mars Dikranasda tadi disampaikan momentum dan filosofi Dikranasda adalah menggali, menumbuhkan, dan melestarikan. Artinya kita menggali potensi-potensi alam di sekitar kita semua. Karena Indonesia luar biasa SDA-nya. Tidak mungkin SDA ini bisa digali kalau tidak dibarengi dengan optimalisasi potensi, yaitu penguatan dan optimalisasi potensi SDM-nya. Sumber daya manusia mampu menggali, mampu menumbuhkan, tapi kita tidak mungkin akan bisa melestarikan kalau nilai jati diri kita setiap kita memulai kegiatan-kegiatan formal dan bahkan saat ini setiap hari tertentu di seluruh penjuru dunia diminta untuk selalu bangkit
menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahwa kita punya tanggung jawab yang luar biasa sebagai insan baik akademisi, insan apapun, sebagai hamba Tuhan. Cara bersyukurnya adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu saya mohon sekali lagi, ayo kuatkan jati diri kita. Kita bangga terhadap produk-produk kita sendiri. Kompetisi antar perguruan tinggi pada masa pendatang bukan lagi terletak pada jumlah jurnal Scopus, namun sudah mengarah kepada jumlah inovasi yang dihasilkan oleh kampus. Inovasi tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut kemudian yang melandasi UB dalam membentuk wakil rektor bidang inovasi. Rektor UB Profesor Nufil Hanani mengatakan bahwa UB harus cepat melangkah melalui Dewan Profesor yang ada untuk fokus bergerak pada ranah saintifik. Belum ada format yang baku bagaimana di UGM, di IPB segala macamnya. Tidak apa-apa, tetapi kita harus bergerak di dalam lingkup saintifik, ilmiah, namanya profesor nanti ya. Oleh karena itu sekalian, perlu diketahui bahwa tantangan kita ke depan ini sekalian yang diwajibkan oleh kementerian, terutama kepada perguruan tinggi PTNBH adalah inovasi. Inovasi apakah rekayasa teknik ataukah rekayasa sosial atau yang lain, itu menjadi kewajiban perguruan tinggi PTNBH. Bahkan sebelum PTNBH saya diperintahkan untuk membentuk badan inovasi. Sehingga kemudian pada waktu itu akhirnya saya gandengkan dengan BIW, sehingga kemudian akhirnya menjadi badan inovasi dan keuangan bisnis. Bapak sekalian, hampir sebuah perguruan tinggi sekarang ini mempunyai bidang atau orang yang bertanggung jawab dalam riset dan inovasi. Ke depan persaingan kita tidak lagi persaingan Scopus ramalannya, adalah persaingan inovasi. Oleh karenanya Brawijaya mengambil posisi untuk membentuk wakil rektor bidang riset dan inovasi. Dewan Profesor UB berharap agar kolaborasi antar ilmuwan di UB diperkuat untuk menghasilkan daya saing yang semakin meningkat bagi UB. Ketua Dewan Profesor UB, Profesor Armanu Thoyib mengatakan saat ini merupakan era kolaborasi yang bertujuan untuk menghasilkan inovasi. Inovasi tersebut nantinya tidak hanya sekedar penemuan, namun mampu menjadi produk yang diterima oleh pasar atau masyarakat. Dengan kolaborasi ini diharapkan inovasi dan dunia industri dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan produk tersebut. Yang pertama, ada unsur kolaborasi. Larry Greener tahun 1972 menyampaikan bahwa krisis organisasi yang ditandai dengan tingkat birokrasi yang tinggi bisa diatasi dengan kolaborasi. Kolaborasi bermakna yang mengetahui, yang memiliki pengalaman, memberitahukan kepada yang belum tahu dan belum berpengalaman. Dan sebaliknya hadirin sekalian, yang belum tahu dan juga belum berpengalaman, membuka diri untuk maju. Yang kedua, hadirin sekalian, webinar yang pertama ini mengajak kita untuk menjadi ilmuwan yang lebih bernilai. Di sini ada unsur saling mengingatkan. Dan yang ketiga, dengan tampilnya ilmuwan UB, Guru Besar Universitas Brawijaya, melalui webinar
akan memperkuat daya saing Universitas Brawijaya di tingkat nasional dan global. Pemirsa, tren pariwisata kesehatan terus berkembang pesat dan menjadi tren baru secara global. Pariwisata kesehatan menggabungkan antara medical tourism dan wellness tourism dengan konsep body, mind, and spirit. Dosen ilmu pariwisata via UB, Anissa Samira Bafadal mengatakan Muslim Health Tourism saat ini sedang menjadi tren global yang memiliki tingkat monetasi tinggi. Menurutnya, Indonesia secara umum dan Jawa Timur secara khusus memiliki peluang besar untuk menggarap sektor wisata tersebut karena sudah memiliki sarana yang memadai. Ya, pada dasarnya Muslim Health Tourism ini adalah gabungan dari kedua bentuk pariwisata, yaitu medical tourism dan wellness tourism. Ketika kedua hal ini digabung menjadi suatu konsep pariwisata yang bernama health tourism. Dan ini di dunia sudah semakin berkembang dan menjadi sektor pariwisata yang punya monetisasi yang tinggi. Kemudian ketika kita melihat ke dalam literatur maupun praktek pariwisata kesehatan yang ada di Western atau di negeri Barat khususnya yang menjadi kiblat kita belakangan ini, maka tentu kita bisa melihat adanya ketimpangan atau gap di mana pariwisata kesehatan ataupun layanan medical yang diberikan oleh negara Barat dan diadopsi di negara Indonesia juga kurang bisa memberikan gabungan dari body, mind, and spirit. Jadi tidak lebih fokus ke kesehatan tubuh, kesehatan pikiran, tapi untuk spiritualitas itu kurang. Nah, dan di negara Amerika ataupun negara-negara Barat lainnya, spiritualitas itu seringkali dianggap sebagai add-on aja, sebagai tambahan gitu, atau optional ekstra gitu ya, sehingga kami khususnya juga para wisatawan Muslim ya dari berbagai negara, khususnya di Indonesia juga mengharapkan bahwa ada hal-hal spiritual di dalam segala bentuk kehidupan kita. Harapannya bisa linear dan menjadi ibadah juga, termasuk dalam hal pencarian pengobatan ataupun pencarian kesejahteraan jiwa gitu ya. Salah satunya dengan adanya produk-produk pariwisata kesehatan yang mengedepankan nilai-nilai spiritualitas religion. Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Malang, Profesor Muhammad Bisri mengatakan bahwa Kota Malang merupakan kota yang masih didominasi oleh kampung, bukan area perumahan. Sehingga menurutnya, penataan kampung dari segala aspek perlu mendapat perhatian utama bagi pemerintah Kota Malang. Malang ini sudah, kalau tidak salah, ranking macet ke berapa di Indonesia itu ya, sudah cukup tinggi ranking macetnya ya, karena terjadi urbanisasi kan, terutama mahasiswa, khususnya mahasiswa UB yang banyak-banyak akhirnya jadi menimbulkan menambah beban jalan. Jadi itu yang secara infrastruktur. Yang pertama adalah memang pengendalian banjir, yang kedua tentang pengendalian kemacetan, yang ketiga mesti meningkatkan, mengurangi angka kemiskinan, artinya kesejahteraan. Nah, itu prioritas juga ya, kesejahteraan masyarakat. Terus kecepatan dan ketepatan layanan di segala sisi. Misalkan kita mau ngurus KTP, KK, itu seharusnya memang ada pusat-pusat mal kecil, ada di kelurahan, di mana sehingga kita lebih mudah. Jadi hal-hal yang memang itu tidak terlalu urgen ya, tapi penting untuk masyarakat itu memang sebaiknya ada mal pelayanan kecil. Memang sudah ada sih di Pemkot ya,
di pusat, yang ada di mana daerah Kedung Kandang. Sekarang ada mall pelayanan publik di alun-alun Kota Malang ya, bekasnya Sarina atau apa itu ya. Nah, itu memang masih perlu dipertambah. Jadi sistem IT-nya tetap terpusat di yang Kedung Kandang itu ya, gedung layanan terpadu. Tetapi eksekusinya bisa di masing-masing kelurahan. Biar saya ngurus KTP, ngurus akte kelahiran, ngurus KK itu langsung bisa di print out di sana. Kayak SIM itu loh Mbak. Ya. Kayak SIM. Karena konsep pelayanan publik sekarang itu adalah mendekati klien atau nasabah. Bukan lagi nasabah jalan menuju ke pelayanan. Berlimpahnya ketersediaan limbah kulit jeruk hasil dari pengolahan sari jeruk, para UMKM membuat mahasiswa Teknologi Industri Pertanian FTP 2019 menciptakan inovasi produk aromaterapi minyak atsiri dari kulit jeruk baby Java. Menggunakan teknologi solvent-free microwave extraction, Isbaku Lailatil Fibriah berharap dengan harga ekonomis produk ini dapat bersaing di pasaran. Nah, salah satu inovasi produk yang saya bawa yaitu FreeSense, di mana FreeSense ini merupakan inovasi produk aromaterapi yang berbahan bakunya itu minyak atsiri dari kulit jeruk baby Java khas Malang gitu. Nah, untuk dalam proses pembuatannya sendiri, untuk teknologi yang kami gunakan itu teknologi solvent free microwave extraction atau SFME gitu bisa disingkatnya. Nah, untuk FreeSense sendiri kita mengambil atau menyerap gitu dari limbah-limbah kulit jeruk baby Java dari UMKM pengolahan sari jeruk yang ada di wilayah Malang seperti itu, dimana seperti yang kita tahu bahwa jumlah UMKM untuk pengolahan sari jeruk itu cukup banyak gitu, dan Malang juga merupakan salah satu kota yang mensuplai hasil pertanian berupa jeruk baby Java yang menjadi khasnya seperti itu, sehingga saat itu saya dan tim kebetulan ya gitu, jadi kepikiran nih, waduh gimana ya caranya biar ada suatu inovasi produk yang terus berputar, kan itu ke arahnya ke sustainability development gitu. Jadi kulit jeruk yang menumpuk kala itu yang jadi limbah itu bisa terus dimanfaatkan gitu, bisa memiliki nilai jual menjadi produk yang lebih ekonomis lah, bisa bersaing di pasaran seperti itu. Jadi kita kepikirannya sepertinya cocok nih buat diekstraksi gitu, diekstraksi dari minyak atsirinya gitu, karena memang untuk kulit jeruk itu memiliki kandungan minyak yang lumayan banyak gitu, yang cukup potensial ketika dilakukan ekstraksi untuk diambil minyak esensialnya atau minyak atsirinya gitu. Jadi kita mencoba mengolah itu dengan teknologi SFME seperti itu. Perlakuan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kota Malang kian nampak. Tidak hanya pertain dan kebijakan dari pemerintah daerah, namun pelaku UKM juga mulai memberikan perhatian kepada mereka. Dwi Lindawati, selaku pengurus komunitas Difabel Creative Community, mengatakan bahwa saat ini mulai banyak pelaku UKM di Kota Malang yang mengajak kaum difabel dalam berkarya. Dan memang sekarang sudah banyak perubahan sih dari Kota Malang untuk memfasilitasi teman-teman difabel ya untuk berkarya, apalagi untuk UMKM-nya. Kadang ada juga mereka mendata kami juga untuk mengembangkan siapa-siapa saja yang bisa mengembangkan usaha, terus memberikan pelatihan juga dan memberikan modal juga untuk mengembangkan usahanya, dan itu sangat bagus sekali sih Pak, antara kayak kerjasama antara difabel dan juga pemerintah seperti itu. Tapi mungkin memang masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk lebih mengembangkan usaha dari teman-teman itu sendiri.
Baik pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Aminah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.